Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan wa fadala 'ala rasulihi al-Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sa'iril umami tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bi adadi asraril Qur'an, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, khusus Bapak-bapak Amin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak-bapak sekalian, saya cintai jemaah Masjidil Rahman, yang mudah-mudahan kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selalu dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur, alhamdulillah. Mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu terus-menerus tak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang sekarang kita rasakan adalah nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat panjang dan berkah. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengisi waktu kita ya, di tengah istirahat kita, siangnya kita bekerja, kita isi malamnya untuk pengajian. Alhamdulillah atas izin Allah kita dibutuhkan di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ini salah satu menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga tercurahkan terlimpahkan kepada paduka yang mulia dengan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita semua diberikan syafaat uzma oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat nanti. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada malam hari ini adalah bagian tentang surah Al-Lahab. Mari kita sama-sama terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan surah Al-Fatihah menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina. Amin. Suratul Lahab, surah Al-Lahab. Artinya Al-Lahab, gejolak api atau api yang bergejolak. Itu artinya dari Al-Lahab. Nama lain surah ini adalah surah Tabbas.
Apa artinya tabas? Binasa atau merugi. Nama lainnya selain surah Al-Lahab dan surah Tabas disebut juga dalam tafsir Munir surah Al-Masad. Apa artinya Al-Masad? Al-Masad itu artinya rantai dari besi yang dibakar oleh api. Itu jadi namanya ada Tabas, disebut juga Al-Lahab, disebut juga Al-Masad. Namun dalam cetakan Al-Quran, baik terjemah ataupun bukan terjemah, di situ dinamakan surah Al-Lahab. Jadi lebih masyhur, lebih dikenal dengan surah Al-Lahab. Surahnya Makkiyatun, golongannya Makkiyah, artinya turunnya di Makkah sebelum Nabi hijrah. Khamsu ayatin, jumlahnya ada 5 ayat. Nuzilah ba'dal Fatihati, diturunkan setelah surah Al-Fatihah. Urutannya ke-111. Kalimatnya ada 23 kalimat. Huruf surah Al-Lahab ada 77 hurufnya. Jadi hurufnya ada 77, kalimatnya ada 23 kalimat, surahnya ada 5 ayat. Asbabun nuzul surah Al-Lahab. Lama da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qauman wa qala inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Nabi mendapatkan wahyu agar memperingati kaumnya yang muslim, seluruh kaum Quraisy, agar memperingati seluruh kaum Quraisy peringatan bahwa di depan azab Allah sangat pedih bagi yang ingkar dengan ajaran Nabi. Itu wahyunya. Nah, setelah dapat wahyu tersebut, kemudian baginda Nabi naik ke Bukit Sofa. Karena ada Bukit Sofa dan Marwah yang salah satu rukun haji, dan umroh itu ada sa'i. Lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, ini baginda Nabi naik ke Bukit Sofa untuk memberikan peringatan kepada kaum Quraisy. Lama da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi mengundang, mengajak, memberi peringatan kaum terhadap kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Waqala, baginda Nabi berkata, bersabda, inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian bahwa azab Allah sangat pedih. Nah, dari semenjak itu baginda Nabi berkata, langsung dipotong oleh pamannya. Faqala ammu Abu Lahab, langsung dijawab oleh Abu Lahab. Jadi baginda Nabi itu di Bukit Sofa keras memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul, sampai Abu Lahab pun ikut berkumpul. Penasaran, yang namanya orang jahat itu selalu penasaran sama orang yang mau jahat, gitu ya. Sering penasaran, makanya enak mah orang itu cuek kan. Kalau orang cuek itu enak, jadi nggak terlalu banyak benci sama orang, diantaranya cuek. Taballana alihata da'awtana, baginda Nabi sedang memberi peringatan kepada kaum Quraisy, langsung dijawab oleh pamannya yang bernama Abu Lahab. Taballaka, celakalah kamu, kata Abu Lahab.
alihada da'awatana, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami, engkau mengundang kami hanya untuk memberikan peringatan tentang ada Allah yang sangat pedih. Jadi Abu Lahab itu mengingkari karena Abu Lahab beserta istrinya sangat benci terhadap baginda Nabi dan benci terhadap perjuangan baginda Nabi. Makanya Abu Lahab dan istrinya itu diabadikan dalam Al-Quran. Ada satu khusus nama surah Al-Lahab, ditujukan khusus kepada Abu Lahab dan istrinya. Dan ini pun juga pelajaran bagi kita untuk selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik, jangan menjadi orang yang jahat terhadap orang lain, iri terhadap orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah Allah berkata demikian, turunlah surah Al-Lahab. Jadi surah Al-Lahab itu turunnya di Bukit Sofa. Jadi turun surah Al-Lahab itu di Bukit Sofa ketika baginda Nabi memberikan peringatan kepada kaum Quraisy. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat bagi tasdid tak sukun hamas. Tabbat, jangan tambat, keluarkan S di tabbat. Ada C, ada S, tabbat, yada tabbat ayin khosir, yada dan nama hukumnya majaiz munfasil. Panjangnya harokat, boleh 5 harokat. Abi matobi lahabin hamsan, lahabin hamsan, wa tampil bertemu wawu, nama hukumnya idgham bigunnah. Wa tabbah, wakafnya banyak ada tasdid. Jadi kalau wakaf itu wa tabb, jangan langsung kol-kolah, jadi ditahan dulu karena ada tasdid, baru keluarkan kol-kolahnya. Wa tabb, jangan ini wa tabb, salah bacanya karena tasdidnya hilang. Kalau baca itu wa tabb itu tasdidnya hilang. Jadi tasdidnya tetap ada, kol-kolahnya ada. Wa tabb namanya kol-kolah kubro. Kenapa dinamakan kol-kolah kubro? Karena harokatnya hidup. Sukun karena diwakafkan, bukan sukun asli. Kalau sukun asli namanya kol-kolah subro. Terjemahnya wal makna wallahu a'lamu bi muradihi. Tabas ay khasirat. Dalam tafsir Jalalain, khasirat artinya merugilah. Kalau dalam tafsir Munir ay halakat, hancurlah atau binasa. Tabas yada, binasalah kedua tangan, yada kedua tangan. Abi lahabin Abu Lahab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Watab dan benar-benar binasa dia. Jadi artinya boleh binasa, boleh rugilah. Yada binasalah kedua tangan, ini majaz. Diterangkan oleh ulama ini majaz.
bukan mutlakan. Kalau celaka binasalah kedua tangan Abulah, berarti yang disiksa tangannya doang. Nah, jadi ini namanya majaz, ya. Apa lafaznya kedua tangan, tapi maknanya itu seluruh badan Abulah, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu akan binasa. Nah, kenapa majaznya kedua tangan? Karena setiap perilaku pekerjaan dilakukan oleh kedua tangan. Jadi kebanyakan pekerjaan kita kebanyakan dikerjakan oleh kedua tangan. Kedua tangan namanya majaz. Bukan berarti hanya kedua tangan Abulah yang binasa, tapi seluruhnya. Jumlah seluruhnya benar-benar binasa. Ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, menjadi mutasi 5 atau 6 harokat. Matobi bertemu hamzah di kalimat yang lain namanya menjadi mutasi. Al-Qur'na goib. Jadi cara menyebut goib itu gak geng juga, gak al-Qur'na al-Qur'na itu cara menyebut makhraj goib. Al-Qur'na seperti biasa, huruf yang sukun selain huruf qol-qolah itu jangan ada pantulan. Selain huruf qol-qolah seperti agna, ada ge-nya, agna, nah, ini harus dijaga. Agna, goibna, mantap ini. Alna anhuma sama nun sukun bertemu hal hukumnya ilhal al-qaid. Seperti biasa selain huruf qol-qolah jangan ada pantulan. Jangan anhu, jangan ada dennya. Anhu seperti itu. An-ain. Anhu. Jangan anhu, kalau anhu dengan ain tapi ya. Anhu ma matabi luhu mansilah qasirah wa ma matabi kasab. Nah, ini banyak ada tasdidnya, makanya kasab langsung qol-qolah kubur. Seandainya itu kasab ada tasdid, itu pokoknya kasab. Nah, berhubung ini maka ada tasdid, jangan kasab beda dengan watab, kan ada tasdidnya. Baru cara berartinya watab. Kalau kasab pokoknya kasab langsung. Terjemahnya wal makna wallahu a'lamu bi muradihi ma agna. Tidaklah berguna agna ilmadi bimakna fi'il mudhari, agna bimakna yubi. Agna tidaklah berguna anhu baginya. Siapa baginya di situ? Abu Lahab. Anhu di situ Abu Lahab. Tidaklah berguna baginya yaitu Abu Lahab malu hartanya Abu Lahab, wama kasab dan apa yang dia usahakan. Jadi tidaklah berguna baginya hartanya dan apapun itu yang diusahakan oleh Abu Lahab. Maksudnya bagaimana? Jadi berkata seandainya karena Abu Lahab tidak mau beriman. Jadi intinya begini, Abu Lahab pernah berkata ketika sebelum surah Al-Alaq, seandainya kau keponakan Nabi Muhammad kan keponakannya,
Ini kan paman Nabi Abu Lahab. Seandainya perkataan Nabi benar, saya akan terus dengan harta saya. Saya akan terus dengan anak-anak saya. Jadi seolah-olah itu selamat di akhirat itu akan bisa dibeli oleh harta. Tidak bisa ya. Jadi selamat di akhirat itu kuncinya ya yang pertama iman dulu ya, harus iman percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi tidak berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakannya. Wa ma kasab. Ayat ketiga, sayasla naran dzata lahab. Saya dahulu saya selangkah maka ini huruf dan tadinya saya langsung kembali saya ulang selain huruf qalqalah jangan ada pantulan, jangan saya ada segera. Jadi saya langsung la mantawi mantawi rom ikhfa tanwin bentuk benda. Ikhfa apa sih namanya? Kan kalau kita perluas lagi ya tajwidnya ikhfa akan kembali 3. Kalau di tajwid terjemah nggak ada ikhfa kembali 3. Itu ada buku tajwid yang lebih luas lagi. Ikhfa itu kembali 3. Ada ikhfa taqarrub atau ikhfa aqrab. Ada ikhfa tawassul atau ikhfa ausat. Ada ikhfa tamakun atau disebut juga ikhfa karna. Ikhfa taqarrub dal ta to dal ta to. Apabila tanwin dan sukun atau tanwin bertemu dengan huruf dal, dengan huruf ta, dengan huruf to, hurufnya 3. Itu nama hurufnya adalah ikhfa aqrab atau ikhfa taqarrub. Ikhfa aqrab atau ikhfa aqrab hurufnya 2, qaf dan kaf. Apabila sukun atau tanwin bertemu dengan qaf dan kaf, itu hukumnya adalah ikhfa aqrab atau ikhfa taqarrub. Yang banyak itu hurufnya yaitu huruf ikhfa tawassul atau ausat. Hurufnya ada 10. Ya, hurufnya ada 10, di antaranya dal, zal, sa, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa. Itu ikhfa ausat. Nah, ini zal, tanwin berbentuk zal. Jadi zal itu huruf ikhfa ausat atau tawassul. Ikhfa tawassul atau ikhfa ausat. La lembut, la ditekan kanan, ya sedang. La terlalu nempel lidahnya itu bukan terlalu nempel amat. La jadi lembut. La nama hukumnya mad tabi'i panjang. La talahab besar lahab ba hukumnya olah kubro. Terjemahnya wal makna wallahu a'lamu bi muradihi. Saya sulah di makna saya dulu. Artinya kelak dia akan masuk. Dia itu siapa? Abu Lahab. Saya itu akan masuk. Kelak dia akan masuk narot. Ya, akan masuk kepada api dan tanah api yang bergejolak. Nah, setelah dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, atau berkobar. Saking besarnya api neraka itu berkobar. Ya. Lahab tadi sendiri disebut juga al-lahab. Nah, ini al-lahab
dari sini ngambilnya, dinamakan surah Al-Lahab. Ini ngambilnya dari ayat ketiga. Dinamakan surah Tabas, diambil dari kalimat ayat pertama. Lahab artinya bergejolak atau berkobar besar. Gimana sih kalau ada rumah kebakaran atau pom bensin ya, itu berkobar, itu lahab namanya. Dan lahab yaitu api neraka. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang ayat keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ayat keempat, maka itu wa mim sukun. Saya ulangi, jangan ada pantulannya selain huruf qalqalah. Jangan wa namanya wa imra'atuhu mim hukum mim sukunnya apa? Ilham syafa'i. Rohnya kata hukumnya tafsir. Abu Hamzah wa rohatuhu Hamzah. Jangan sampai lari ke ain. Wa rohatuhu itu ain. Ya, ke Hamzah. Wa rohatuhu ini beda, salah menyebutkan, artinya pun terjemahnya pun akan salah. Jadi gunanya tujuannya ketika kita baca Quran salah, insya Allah diampun, karena kita sudah belajar bahwa masilah sosial hamma ini berarti hukumnya guna hamma kecil, jangan hak besar. Wa qura'atuhu hamzah hamma matrobi lantan alif lam qawamiyah yang ada pantulan lantan atau terjemahnya wal makna wallahu a'lamu bi muradihi wa qura'atuhu. Begitu pula istrinya. Istri siapa? Istri Abu Lahab. Siapa sih istri Abu Lahab? Namanya Ummu Jamil. Namanya itu Ummu Jamil. Kalau nama asli Abu Lahab itu Abdul Uzza. Kan lebih dikenal Abu Lahab. Nama aslinya itu Abdul Uzza. Istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Istri Abu Lahab. Begitu pula istrinya akan masuk ke dalam api yang bergejolak itu neraka. Hammalatal hatab. Birrafi wa nasbi. Ada yang baca, kalau kita bacanya Imam Nasib hammalatal hatab. Jadi taknya fathah. Kalau dalam ilmunya nasab. Kalau selain Imam Nasib ada yang baca wa mar'atuhu hammalatul hatab. Yang hammalatul ya. Kalau kita bacanya hammalatul atau tak marbutohnya di fathah. Ada yang baca tak marbutohnya di dhamma hammalatul hatab. Terus wawunya di akhir ayat aja ya. Wawunya di akhir ayat aja. Gak usah gini bacanya. Saya selana ini bacanya di akhir aja. Saya selana dan lahar, udah segitu aja bacanya. Terus wa mar'atuhu hammalatan atau jangan dari ayat ketiga nggak apa-apa, cuman lebih baik wakaf dari awal surat ke akhir ya, dari awal ayat ke akhir ayat. Hammalatan atau begitu pun istrinya membawa kayu bakar, yaitu penyebar fitnah. Jadi penyebar fitnah Abu Lahab dan istrinya itu sama-sama kompak sering setiap hari selalu memfitnah, menggunjing Nabi, apalagi istrinya.
Jadi al-haqqab hamalat itu pembawa kayu yang sudah di mana Nabi sering lewat. Itu istri Abu Lahab itu selalu kasih duri supaya diinjak oleh Nabi. Ya, asyauki duri. Jadi hatab di situ pembawa kayu, pembawa juga duri dan juga pembawa kayu yang ada durinya. Kalau di kita itu yang paling ada durinya kayu pohon salak ya, kayak gitulah kurang lebih. Ya, jadi entah di sana pohon-pohon apa saja, di sini kita juga banyak pohon-pohon yang berduri, artinya pohon ratu ya, pohon salak. Kalau di negeri Arab pohon apa saja yang berduri. Nah itu kerjaan si istri Abu Lahab yang sering menanam duri dan kayu yang berduri di setiap jalan yang mau dilewati oleh Nabi. Hanya punya gelar istri Abu Lahab itu wa'mu'anhu hamalatal hatab, penyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad, maka itu fi matri fi dua kanannya fi ji matri jim bersih, beda dengan jai kan, beda juga dengan dal. Ada dal, ada jim, ada zai, ada zo. Nah, itu beda semua. Fi jidha matri hablum hakjim habl ba'aqalah subro hablum tapi bertemu ikum ibuna mim non bertemu mim sama ikum ibuna mim masad qolqalah kubro dan wal makna wallahu a'lamu bi muradi fi jidha. Jidha itu naik unukina leher. Di lehernya, leher siapa? Leher istri Abu Lahab. Hablun min masadi. Kalau dalam terjemah itu ada tali dari sabut yang dipintal gitu ya. Kalau di Quran terjemah di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Dalam tafsir Munir dan tafsir Wajiz, masadin di sini, hablun min masadin di sini, silsilatun min hadidin, yaitu rantai dari besi yang dibakar. Bagaimana sih besi? Rantai besi yang dibakar. Oh nyala itu merah ya. Nah itu dilingkari di dalam di leher istri Abu Lahab. Setelah itu dimasukkan yang dulu min fiha, tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha. Itu dalam tafsir Munir dan tafsir Wajiz. Dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar sampai duburnya. Nah itu siksaan Abu Lahab dan istri. Itu istrinya itu dibelikan rantai dari besi yang dibakar, terus itu sisanya dimasukin dulu ke sini ke mulut sampai keluar dubur. Jadi sisanya terbelit di dalam leher. Nah ini gambaran bagi orang sama ya, bagi orang yang suka memfitnah ini ya. Jadi pelajaran juga bagi kita ya, jangan memfitnah, jangan jahat terhadap apalagi sesama muslim, terhadap orang-orang baik. Inilah siksaan yang diabadikan terkhusus untuk Abu Lahab dan istrinya, khusus diabadikan dalam Al-Quran, khusus surah Al-Lahab. Namun ini surah juga pelajaran bagi kita agar jangan sampai kita juga terjerumus termasuk golongan orang-orang yang saling atau sering memfitnah. Zamannya kan sekarang ya, saling fitnah, saling apa, kita bola-bola mana yang benar, mana yang salah ya. Dan mungkin karena waktunya sudah habis, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa saya
warahmatullahi wabarakatuh.